Hari ini firman Tuhan berbicara dari hal kosongkan diri, rendahkan hati. Kosongkan diri, rendahkan hati. Puji Tuhan, pagi ini bisa dihitung dengan jari, tetapi justru Tuhan hadir bersama kita. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul nama Yesus dihadirkan mereka. Sekarang gak usah takut, gak usah cemas, gak usah berkecil hati karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Justru orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, Anda dan saya adalah biji mata Tuhan sendiri. Jadi saudaraku, kita serahkan hidup kita pada Tuhan yang sepenuh hati kita, dan mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini, yaitu kosongkan diri dan rendahkanlah hati. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang 11. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang kekasih, Yesus dia adalah Allah sendiri. Haleluya. Yesus adalah Allah, tetapi dia sudah mengosongkan dirinya dan akhirnya dia mati tersalib menjadi hamba untuk menebus dosa kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh diselamatkan bukan karena bagusnya kita, bukan karena juga hebatnya kita, bukan juga karena kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri, tetapi oleh karena kasih Tuhan. Amin. Next. Saudaraku, Yesus selama di bumi selalu belusukan. Kalau Jokowi suka belusukan, Jokowi itu mengambil satu contoh dari Yesus sendiri sebenarnya, tanpa dia sadari. Jadi Yesus selama di bumi selalu belusukan, mengunjungi daerah-daerah di Israel. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah seorang pemimpin di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Yesus itu adalah pemimpin yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja, dia juga lah Allah, dia juga lah Tuhan.
Dia yang menciptakan langit dan bumi. Namun pada saat dia menjadi manusia, ya, pada saat dia menjadi manusia, apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya selama dia di bumi ini pun dia belusukan. Dia pergi ke daerah-daerah Israel untuk menolong banyak orang. Sama seperti Jokowi, belum lama dia pergi belusukan, dia kasih ya BLT untuk banyak keluarga rumah tangga. Saya dibagi, Pak. Karena kamu tidak didaftar. Nah, saudara, Jokowi dia mengambil bagian ini. Tanpa dia sadari, dia ikuti contoh daripada Kristus. Oleh sebab itulah banyak yang menghujat dia. Banyak juga yang ingin untuk menjatuhkan dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Yesus sudah mengalami seperti itu. Banyak yang tidak senang dengan dia. Apalagi bangsa Israel, kaum Yahudi, dan yang namanya Mahkamah Agama dan lain sebagainya. Mereka tidak suka dengan Yesus. Bahkan mereka ingin agar supaya mensingkirkan Yesus. Tetapi manusia tidak dapat menyingkirkan Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesus selama di bumi selalu berusukan mengunjungi daerah-daerah di Israel. Kenapa dia harus pergi ke Israel atau mengunjungi daerah-daerah? Ya, namun di Yerusalem Yesus mengubah kebiasaan dengan dulu dia berjalan kaki, tetapi di Yerusalem dia naik keledai. Nah, di Yerusalem Yesus mengubah kebiasaan dengan menaiki keledai. Raja damai Yesus tidak menaiki kuda yang kuat dan gagah jalannya. Dia memilih yang sederhana, jalan kehambaan. Yesus memilih jalan kehambaan. Dia bukan memilih jalan sebagai seorang raja yang hebat, yang dahsyat dan kuat. Dia itu raja di atas segala raja, tapi dia memilih jalan kehambaan. Seorang hamba itu adalah dia selalu mengalah dan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang paling bawah. Dia sebagai pesuruh. Raja di atas segala raja turun menjadi hamba saya, menjadi pesuruh. Tetapi dia kerjakan itu demi Anda dan saya. Dia memberikan contoh kepada kita semua. Seringkali kita baru jadi bos, kita sudah mulai menganggap diri kita hebat, menganggap kita tinggi, dan tidak ada bandingnya. Semua orang itu kecil. Yesus dia yang terbesar di bumi dan di surga, di atas bumi dan di langit, dan bahkan terbesar juga di surga. Namun dia datang ke dunia ini, dia menjadi seorang hamba yang sangat tidak ada nilai. Dan orang Yahudi, mereka Mahkamah Agama tidak menganggap dia, tidak menganggap, bahkan tidak memilih dia, dan juga tidak seolah-olah dia tidak ada dalam hitungan itu. Namun saudaraku, dia tetap setia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan Anda dan saya.
Haleluya. Seringkali kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus berhitung-hitung, menghitung apa untung dan rugi. Contoh sekarang ini, hari ini hujan besar, kita hitung-hitungan. Kalau aku datang ke gereja, aku kehujanan, pasti masuk angin, pasti juga ya. Kalau kehujanan akhirnya aku harus menjadi jatuh sakit. Dan lebih daripada uang kolekte yang aku berikan. Oleh sebab itu lebih baik aku diam di rumah lebih baik ya Zoom aja deh. Atau lihat YouTube saja deh. Di rumah lebih enak daripada datang. Buat apa? Ya, menikmati hadirat Tuhan di gereja. Lebih baik di rumah saja, di dalam kamar, dan sambil nonton, sambil tiduran. Lebih enak, lebih santai, hebat, dan lain sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, ya, keselamatan itu harus dilakukan, dikerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Rasul Paulus mendorong kita memiliki kerendahan hati yang sama seperti Kristus. Amin. Rasul Paulus mendorong kita memiliki kerendahan hati yang sama seperti Kristus. Di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menaruh pikiran yang juga terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan mau, agar supaya kita hendaklah menaruh pikiran yang juga terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus dia belusukan. Kenapa sehingga kita sedikit orang saja? Ya, kenapa sehingga hidup jemaat kita tetap begini saja dan tidak ada perubahan, bahkan berkurang? Karena kita kurang belusukan. Halo? Saudara bisa terima ini? Bisa terima ini? Karena kita kurang belusukan. Sebentar kita mau belusukan, mau? Berapa banyak yang tidak hadir? Kemarin hari Jumat, saudara kita, Ibu Yuni katakan, aduh kita jadi, ya BL Singgar ini, kalau lihat jemaat sedikit, kita makin down. Bagaimana caranya agar supaya jemaat ini bertambah? Ini, saudaraku, kita kurang belusukan. Ya tak? Mau kita belusukan? Kalau harapkan pendeta sendiri, pendeta sudah loyo begini, saudara harapkan pendeta, ya tambah loyo lagi dia. Mari kita mau sama-sama belusukan. Amin. Jangan pergi sendiri, harus berdua, ya suatu rombongan supaya kalau ada yang jatuh, yang lain bisa angkat. Haleluya. Mau belusukan saudara? Mau supaya jemaat ini tambah maju? Halo? Siap? Saudaraku, mari kita mengosongkan diri dan merendahkan hati, berpikir dan merasa seperti Yesus. Ya, merasa sama seperti Yesus. Dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Mari rubahlah pemikiran kita, rubahlah strata ya kehidupan kita. Mari kita ambil bagian sama seperti Kristus, juga ingin berusaha. Haleluya. Tadi malam saudara kita Rice sakit, ya kambuh dia punya emah, sehingga pagi ini dia tidak bisa hadir. Sebenarnya dia ingin hadir saudara, tapi karena sakit jauh lebih di Peru harus datang kemari. Oleh sebab itu saudaraku,
hari ini kita sudah tahu firman Tuhan, mari kita mau ajak, kita sama-sama, mari kita mau song-song mereka yang tidak hadir. Haleluya. Pikiran dan perasaan seorang tidak mudah ditebak. Jadi mari pikiran dan perasaan kita, Tuhan mau agar supaya mari kita, Rasul Paulus katakan, mari kita samakan dengan pikiran Kristus. Kristus katakan, aku tidak menghendaki seorang pun binasa di bumi ini. Yang kukehendaki adalah biarlah semua manusia yang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Adakah kita memiliki pemikiran yang seperti itu, seperti Kristus? Kalau kita tidak memiliki pikiran seperti itu, maka kita hanya bersanteria dan hanya mementingkan diri kita sendiri dan selesai sampai di situ. Dan tidak ada lagi apa-apa yang akan kita buat. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari kita memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Dan perasaan Kristus, supaya jangan sampai kita tidak masuk di dalam hitungan orang-orang yang atau orang-orang yang diselamatkan. Nah, kemarin ia senang, hari ini sedih. Ya, kalau manusia yang ada yang tidak mudah ditebak, kemarin lagi senang, sukacita, tapi belum tentu besok dia masih bersukacita. Ya dong? Oleh sebab itu saudaraku, hidup manusia ini berubah-ubah. 5 detik dia katakan, aku akan kasih ini yuk. Tetapi 5 menit kemudian berubah. Dia mulai berpikir, gue kasih itu ngapain? Dia yang senang, gue yang susah. Akhirnya berubah total. Itulah pikiran manusia yang dipengaruhi dengan mementingkan diri sendiri, mengakibatkan apa yang sudah dia ucapkan, dia bisa batalkan secara cepat saat itu juga. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita menaruh pikiran Kristus. Sebelum kita berbicara, sebelum kita katakan apa-apa, pikirkanlah dulu supaya jangan kita salah di hadapan manusia maupun juga terutama di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, siapa yang tahu pikiran Yesus? Apakah engkau tahu pikiran Yesus? Halo? Siapa yang tahu pikiran Yesus? Yesus mau supaya kita merendahkan diri, taat sampai mati. Merendahkan diri sama seperti Yesus. Dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Coba baca. Filipi 2 ayat 8. Silakan dibaca. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Mari kita berdiri supaya ada interaksi kita. Aksi dan interaksi kita. Mari kita berdiri. Filipi 2 ayat 8. 1. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Silakan dulu. Saudaraku, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, kalau dia berpikir secara manusia, ngapain gue mesti taat? Toh nanti gue juga mati. Gak mau lah. Kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mau taat sampai mati di atas kayu salib. Orang saya nggak salah kok. Nah, kalau saudara tidak salah, terus akhirnya datanglah hukuman kepada saudara. Saudara terima atau tidak? Kira-kira bisa terima tidak?
Enggak bisa lah secara manusia. Orang nggak punya salah kok disalahin, bahkan dihukum lagi. Mau nggak kamu terima? Hah? Yang kuat dong. Mau nggak? Enggak. Kamu di sekolah, terus guru salahin kamu pada temanmu yang buat ulang-ulang. Terus kamu diam-diam tetapi disalahin. Mau terima nggak? Enggak. Ini memang tidak bisa seperti itu. Secara akal manusia, orang yang gak sehat saja yang mau menerima. Ya. Tetapi Yesus, dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan demi manusia penciptaannya sendiri agar supaya diselamatkan. Dan akhirnya saudara dia taat sampai mati, dan sampai mati di atas kayu salib agar supaya Anda dan saya dan kita sekalian di sini diselamatkan. Amin. Saudaraku, rendah diri, adanya kekurangan percayaan atas rendahnya penghargaan pada diri sendiri. Saudaraku, kalau rendah diri artinya apa, saudara? Coba Elia baca. Rendah diri apa? Sama dengan baca. Justru menunjukkan pada keyakinan Adanya rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri. Adanya kekurangan percayaan atas rendahnya penghargaan pada diri sendiri. Jadi kalau orang yang rendah diri, ini artinya orang yang rendah diri adanya dia meyakinkan dirinya adanya kekurangan kepercayaan atas rendahnya penghargaan pada dirinya sendiri. Itu rendah diri. Dan Allah tidak mau kita rendah diri. Halo? Rendah diri dengan rendah hati lain, beda. Amin. Kalau rendah diri itu dia apa namanya? Karena ada kekurangan dia sehingga dia rendah, merendahkan diri. Minder. Kurang pede. Iya toh? Dia minder, itu rendah diri. Tetapi kalau rendah hati, justru apa? Rendah hati justru menunjuk pada keyakinan, penghargaan diri yang tinggi, tetapi diungkapkan tidak dalam suasana kesombongan atau keangkuhan. Ya, kalau rendah diri, saudaraku, rendah hati, justru menunjuk pada keyakinan, menunjuk kepada keyakinan, penghargaan diri yang tinggi. Justru dia punya penghargaan diri yang tinggi, tetapi diungkapkan tidak di dalam suasana kesombongan, namun atau keangkuhan. Dia seorang bos di perusahaan, tetapi dia masih mau bersanding bersama dengan karyawan-karyawannya. Itu rendah diri, rendah hati, saudara. Dia seorang bos, tetapi dia di gereja. Begitu hamba Tuhan datang, dia buka pintu mobil hamba Tuhan itu dan ambil tasnya dan dia bawa. Dia seorang bos di kantor. Dia punya perusahaan besar, namun dia mau ambil hamba Tuhan itu punya tas dan dia bawa masuk, ikutin hamba Tuhan pergi ke dalam gereja. Itu rendah hati, bukan rendah diri. Dia seorang bos, dia punya wibawa, dia punya penghormatan yang melebihi daripada semua orang. Tetapi dia merendahkan hati. Itu seperti itu.
Dan Yesus sudah mengambil itu, bagian itu. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Namun dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk mau menjadi hamba, menolong banyak orang agar supaya mereka juga diselamatkan. Haleluya. Saudara mau rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Tinggal dipilih. Ada dua. Yang rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Lebih baik kita jadi rendah hati. Amin. Saudara, kalau saya di kantor, orang sudah mulai bilang, Pak Direktur, kurang ajar saya marah-marah. Apa yang saya direktur? Direktur angin ribut. Jangan ngomong begitu. Saya tidak mau disebut orang yang hebat. Sebenarnya tidak ada arti semuanya itu. Di bumi ini tidak ada arti apapun. Kalau kita sudah ada di atas, jangan kita harus menganggap diri kita itu lebih hebat daripada yang lain. Amin. Ya, oleh sebab itu saudaraku, mari kita merendah hati. Mestinya kita semua lebih ingin menjadi pribadi yang rendah hati daripada rendah diri. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengerti hal ini. Ketika orang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dia. Halo? Ketika orang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dia. Saudaraku, kalau kita merendahkan diri, hidup kita merendahkan hati kita kepada Allah. Kita merendahkan diri kita kepada Allah. Ini ada dua hal. Merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dia. Apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan akan baluti semuanya itu menjadi indah dan baik. Sehingga kita tidak lagi minder, tetapi kita akhirnya memiliki satu kuasa supranatural daripada Kristus, bahwa kita lebih hebat daripada semua orang. Ya, oleh sebab itu saudaraku, biarlah kita rendah diri kepada Allah, bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita ini penuh kekurangan. Daripada saudaraku kita rendah, ya kita seolah-olah merendahkan hati, tetapi kita seolah besar diri. Tuhan mau agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Paham ini? Masih paham ini? Kita merendahkan diri kepada Allah karena kita tahu kita penuh kekurangan. Halo? Kita tahu kita penuh kekurangan. Kita tahu kita ada cacat, dosa. Rendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita tahu kita kekurangan. Kita ada kekurangannya, kita ada dosa. Kita banyak cemar di hadapan Allah. Sehingga kita rendahkan diri di hadapan Allah. Supaya apa? Allah membalut hidup kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Dia. Rendahkan diri kepada Allah, tanda kita tidak dapat berjalan tanpa Dia. Kita butuh tuntunan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rendahkan diri kepada Allah, tanda kita tidak dapat berjalan tanpa Dia. Kita butuh tuntunan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, hendaklah kita senantiasa rendahkan diri di hadapan Allah, agar tangan Allah yang kuat akan menuntun kehidupan kita.
Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10, silakan dibaca. Yesaya 43 ayat 10, bangkit berdiri dan baca semua sama-sama. Satu, dua, tiga. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Haleluya. Saudara yang kekasih, Allah begitu luar biasa. Dia mengasihimu dan memegang tanganmu dengan tangan kanannya, dan Dia tidak akan dapat melepaskan engkau kalau engkau merendahkan diri di hadapan Dia. Haleluya. Dia menuntut hidupmu dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Kalau kita lihat perjalanan manusia di bumi ini, banyak kecelakaan, banyak kematian yang menimpa tanpa mereka sadari. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang hanya berharap kepada Kristus, saudaraku yang kekasih, mereka tetap terlindung oleh Allah, oleh tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Pasal itu Mazmur pasal 121 ayat 7 katakan, aku yang akan menolong engkau dan menjauhkan engkau daripada segala kecelakaan dan maut. Amin. Siapa yang naik motor setiap hari pergi bekerja? Siapa yang naik motor setiap hari pergi untuk melakukan tugas dan keaktifan mereka? Siapa? Kita anak-anak Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara populer, kalau kita sampai hari ini hidup bukan karena kita kekuatan kemampuan kita, tapi oleh karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, bagaimana orang lain dapat menghargai kamu? Saya ulangi. Kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, bagaimana orang lain dapat menghargai kamu? Berpikirlah dan merasa seperti Kristus. Berpikirlah dan merasa seperti Kristus. Tadi kita sudah baca itu Filipi 2 ayat 5-11 itu. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah sebagai kemuliaan Allah. Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya.
Oleh sebab itu saudaraku, itulah yang Tuhan rindukan kita, biarlah memiliki warna sama seperti Kristus. Haleluya, karena kita ini adalah bagian daripada Kristus. Firman Tuhan katakan, aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Berarti kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita, berarti kita harus mau berubah sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku, kalau kita sama seperti Kristus, kita melihat orang yang susah, pastinya kita ikut susah. Kalau kita lihat orang yang tidak berdaya, pastinya kita juga ikut. Dia punya hati yang begitu luar biasa kepada mereka. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kosongkan diri dan rendahkanlah hati. Kosongkanlah diri dan rendahkanlah hati. Oleh sebab itu, kosongkanlah diri dan rendahkanlah hati. Haleluya. Coba baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Salah seorang baca untuk kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Ya, begitu. 1 Korintus 1 ayat 17 katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saya ulangi lagi. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk apa? Membaptiskan, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataanku, tetapi supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku, Allah mau agar kita menjadi terang dan gagah, menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Banyak hal yang kita sudah alami dalam dunia ini. Ya, mujizat-mujizat Tuhan sudah kita alami. Berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami. Ya, kalau kita flip back ke belakang, banyak sekali persoalan masalah kita waktu-waktu yang dulu. Tetapi sekarang kita berubah, itu karena anugerah Tuhan. Kita berubah karena semua itu adalah mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak melihat kita ini muda atau tua, tetapi Tuhan melihat bagaimana cara kita hidup di dalam Dia. Saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 22, kita baca ayat yang 24. Firman Tuhan katakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Oleh sebab itu manusia seperti itu. Jangan kita beranggap bahwa kita ini sudah hebat, kita ini sudah punya segala macam. Saya orang kaya, saya hebat, saya punya segala sesuatu. Seperti di dalam firman Tuhan berkata, ada seorang pemuda katakan, semuanya aku sudah miliki di hidupku. Aku punya segala sesuatu yang untuk hidup ini enjoy. Tapi Tuhan bilang, hei orang bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, apa artinya semua yang kau miliki? Halo? Oleh sebab itu kita bersyukur, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya Kristus, itu untung besar. Amin. Oleh sebab itu
bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan berkata, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua maraknya seperti apa? Bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Peganglah firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan itu. Manusia berjanji. Belum lama saudaraku, beberapa bulan ini ada seorang yang berjanji untuk mau agar supaya renovasi gedung ini. Namun sampai detik ini saudaraku, dia katanya mau kasih sekian M. Namun sampai sekarang ember jadi. Gak ada berharap sama manusia. Nol saudaraku. Omong kosong. Dan kalau berharap kepada manusia, kepada Tuhan, itu tidak. Walaupun kondisi kita seperti ini, tetapi Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih menghargai dan menghormati kita. Oleh sebab itu janganlah kita berharap sama manusia. Firman ada satu pujian katakan, jangan berharap sama manusia. Jangan berharap sama manusia. Jangan berharap dunia yang fana. Yesus pemimpin dan berkuasa. Dialah, itu lagu Pantekosta. Saya lupa ini. Dialah yang Raja Surga. Yesus. Damai sentosa. Saya harap pada Yesus akan dapat damai sentosa. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10 bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab karena hasil karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Allah mau agar supaya kita hidup di dalam Dia. Hidup penuh dengan syukur dan jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ya doa.